Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikid diyan. Assalatu wassalamu ala sayyidi waladi adanan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala sarri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2021 kini telah berganti menjadi tahun 2022 yang membawa berbagai macam cerita daripada tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya yang kita semua lalui begitu amat berat untuk kita semua, dengan segudang permasalahan yang silih berganti, ujian, cobaan, musibah yang kita lalui. Bahkan kita berpikir bahwa hal tersebut disebabkan oleh satu pandemi yang menimpa kita semuanya, yaitu pandemi corona. Cerita-cerita yang dibawa pada tahun-tahun sebelumnya ke tahun ini tak jarang membekaskan luka di sanubari beberapa orang. Luka yang dapat disebut sebagai luka batin pada masa yang lalu. Luka yang disebabkan salah satunya karena traumatik terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di luar harapan yang diharapkan oleh beberapa orang, bahkan jauh melampaui ekspektasi, sehingga menyebabkan luka di sanubari, luka di hati, dan bahkan beberapa orang berpikir bahwa luka tersebut tidak dapat dihilangkan dan akan selalu menempel di ingatan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini justru yang berbahaya. Luka hati sama dengan luka fisik, yang mana ketika luka hati dibiarkan begitu saja terbuka tanpa diobati, maka luka tersebut akan semakin kompleks. Bedanya, luka fisik akan diperparah oleh bakteri-bakteri dan kuman-kuman, akan tetapi luka hati justru diperparah oleh emosi-emosi negatif dan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan timbulnya kecemasan diri, lalu kemudian timbulnya kebencian terhadap diri, emosi terhadap lingkungan, kebencian terhadap orang lain, bahkan persepsi yang menyalahkan terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang kita mendengar satu ungkapan, "Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa tidak dia? Kenapa saya yang begitu terpuruk dengan keadaan dan kondisi saya pada saat ini? Kenapa dia yang Engkau berikan harta dan keluarga harmonis dan kehidupannya mulus saja? Padahal saya selalu berdoa kepadamu ya Allah." Hal ini, hadirin, disebabkan karena adanya trauma terhadap diri kita pribadi, sehingga kita menyalahkan dan membenci diri kita, dan bahkan sampai menyalahkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirin, apakah ada obatnya untuk mengobati obat hati ini? Tentu ada hadirin. Saat ini kita mengenal adanya self-healing. Apa itu self-healing? Self-healing itu adalah satu proses untuk mengobati luka batin yang disebabkan karena trauma atau sakit hati terhadap kejadian-kejadian tertentu. Maka hadirin, untuk mengobati luka batin yang ada di dalam diri kita memerlukan self-healing tersebut. Maka bagaimanakah Islam memandang self-healing tersebut? Maka
mari kita kaji bagaimana Islam menawarkan kita untuk menerapi diri kita sendiri agar diri kita kembali pulih dari luka-luka batin yang kita hadapi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beberapa orang, mereka melakukan self healing mereka dengan cara berpergian ke pantai, lalu kemudian ada yang shopping di mall, atau bahkan justru pergi ke berbagai macam negara yang ada. Mungkin untuk beberapa orang self healing ini ampuh, tapi tidak untuk orang-orang yang lain. Dan bahkan jika kita kaji lebih mendalam, apakah iya dan benar untuk mengobati luka yang ada di dalam batin kita, untuk bahagia semata, kita memerlukan syarat yang begitu berat? Kita harus pergi ke pantai, kita harus pergi untuk berbelanja, atau bahkan kita harus pergi ke berbagai macam negara. Ini justru kontradiktif. Bahagia tidak memerlukan syarat apapun. Maka self healing yang diajarkan oleh Islam, pertama, mari kita lihat ke dalam luka apa yang kita hadapi. Apa luka yang ingin kita obati? Kalau kita tidak aware, kita tidak peduli terhadap luka yang kita sedang hadapi, maka kita tidak akan dapat mengobatinya. Sama seperti seorang dokter. Ketika ada seorang pasien yang datang kepada seorang dokter, pasti akan ditanyakan terlebih dahulu apa keluhannya, apa yang dirasakan. Nah, maka setelah itu akan diberikan solusinya dan dia diagnosa apa penyakitnya dan diberikan obatnya. Maka begitu juga dengan obat hati, begitu juga dengan penyakit hati. Ketika kita ingin mengobati luka yang ada di dalam batin kita, maka kita harus aware terhadap luka apa sebenarnya yang menyebabkan diri kita ini sakit. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dipertanyakan luka apa sebenarnya yang dihadapi oleh beberapa orang pada saat ini yang disebabkan oleh tahun-tahun sebelumnya, maka kalau kita melihat, trauma menjadi luka tersendiri yang dihadapi oleh beberapa orang. Seperti yang kita telah bahas di awal, bahwa orang-orang kehilangan sanak familinya, jabatannya, bahkan hartanya. Mereka terpuruk sehingga mereka berpikir bahwa hidup tidak adil, bahkan Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Maka hadirin, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, self healing yang pertama yang kita lakukan untuk mengobati luka batin yang kita alami di dalam diri kita adalah mindfulness, atau mengenal diri kita lebih jauh ke dalam. Islam mengajarkan, para ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal Tuhannya. Maka hadirin, berkomunikasi terhadap diri kita sendiri, lebih mengenal diri kita sendiri adalah solusi terbaik untuk mengobati luka yang terjadi di dalam diri kita. Maka hadirin, mari kita pahami sebenarnya apa sih konsep yang Islam ajarkan. Yang pertama, tentang kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka hadirin, di sini kita dapat melihat bahwa tujuan kita, yaitu manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Maka kita tidak diharapkan mempunyai visi, misi, dan tujuan kehidupan kecuali melibatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini hadirin, jika kita mengalami kecewa yang sangat mendalam terhadap kejadian-kejadian yang telah kita hadapi, bisa jadi bahwa visi, misi, serta tujuan kehidupan kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tidak akan mengalami kekecewaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang selalu menemani kita. Hadirin, yang kedua yang kita harus pahami konsep mengenai tentang ujian. Sebenarnya apa sih ujian tersebut? Kenapa harus ada ujian? Kenapa manusia itu diuji? Maka ada tutur hadis baginda Rasulullah SAW yang bersabda, dengan musibah maka akan dimuliakan seseorang dan mungkin akan dihinakan. Maka fungsi daripada ujian tersebut, satu adalah untuk memuliakan seseorang, dan satu lagi adalah untuk menghinakan seseorang. Mana orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang berhasil melalui ujian-ujian mereka. Maka hadirin, kita pahami di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin menaiki jabatan yang lebih tinggi, kita ingin menaiki kelas-kelas yang lebih tinggi, maka kita diuji dengan sedemikian rupa. Bagaimana dengan kehidupan? Bahkan ada tingkatan-tingkatan iman, ada tingkatan-tingkatan orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ini tingkatan ketakwaan, tingkatan keimanan. Maka untuk menaiki tingkat-tingkat tersebut, seseorang harus diuji. Apakah pantas orang tersebut berada pada level tertinggi? Atau justru orang tersebut malah berada atau pantasnya di level yang paling bawah? Maka ini fungsi daripada ujian. Lalu kemudian kita lupa bahwa ujian itu tidak serta-merta hanya sesuatu yang sedih-sedih saja, yang berkaitan dengan kematian saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka hadirin, di dalam ayat ini kita bisa pahami bahwa kematian, kehidupan, atau segala hal yang berkaitan dengan kematian, penyakit, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan kehidupan, kesenangan, lalu kemudian keluarga, anak, dan lain sebagainya, bahkan jabatan kita, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita yang lupa bahwa kehidupan kita ini, yang ketika kita baik-baik saja, adalah merupakan ujian. Yang ketika kita harmonis dengan keluarga kita saja, merupakan ujian. Yang ketika kita diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, merupakan ujian. Apakah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru dengan harta kita, kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita ini? Maka ini konsep ujian dan macam-macam ujian. Bukan hadirin, dari sini kita bisa pahami bahwa ujian bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan keburukan saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan merupakan ujian. Maka setiap hari kita diuji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang kita lakukan adalah self acceptance atau menerima diri sendiri. Hadirin, ketika kita mengalami ujian yang begitu besarnya, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita sendiri, lalu kemudian kita merasa tak sanggup untuk menjalaninya, maka akan terasa sesak di dada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena adanya dorongan dari otak ke hati, penolakan terhadap otak terhadap segala hal yang memberatkan, lalu kemudian dikirimkan sinyal itu ke hati, sehingga hati menjadi berat dan sesak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya penolakan di dalam otak kita atas segala apapun yang terjadi yang kita anggap tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka hal inilah hadirin yang harus kita perbaiki di dalam hati kita. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menerimanya.
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berbentuk cobaan yang mungkin kita anggap buruk, maka kita harus sabar menjalaninya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita semua dengan bentuk kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua konsep inilah yang diajarkan oleh Islam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan yang mungkin kita anggap sebagai hal yang buruk, maka Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian dengan kenikmatan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan, maka Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka hadirin, ketika seorang mukmin berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kehidupannya akan senantiasa tidak ada beban di dalam hati. Hadirin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang kita harus lakukan adalah mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah diri kita, lalu kemudian membangkitkan mental semangat kita dengan cara memotivasi diri kita. Maka hadirin, inilah self-healing atau beberapa self-healing yang diajarkan oleh Islam. Dengan cara kita melakukan hal-hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka akan hilang luka batin yang ada di dalam diri kita. Maka ingatlah bahwa seluruh apa yang terjadi di dalam hidup kita adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir hadirin, perbaiki sholat kita. Jikalau orang-orang bermeditasi untuk berkomunikasi terhadap dirinya pribadi, maka meditasi yang terindah adalah sholat. Sholat meditasi terindah kita, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.